Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ya robbal alamin. Di sore hari ini ya, kembali bibit unggul Blitar 5758 ingin berbagi sebuah pengalaman yang senantiasa berkaitan dengan alpukat. Apa yang ingin saya bagi pada sore hari ini, sahabat? Berkebun alpukat itu tidak hanya melulu atau bisa dilakukan di skala kebun yang luas, harus memiliki persyaratan kebun yang luas ya. Tidak ya, hari ini ya. Namun masih banyak ya yang menyaksikan apakah alpukat itu bisa berbuah selain ditanam langsung di lahan ya. Di depan saya ini bukti nyata bahwa alpukat ini bisa berbuah di pot atau planter bag ya. Nah, itu yang ingin saya bahas pada sore hari ini. Mungkin apa yang ingin saya bahas atau mungkin apa yang saya sampaikan pada sore hari ini menjadi sebuah jawaban, menjadi sebuah solusi alternatif berkebun alpukat tidak di lahan pekarangan langsung, tidak memerlukan lahan yang luas ya, cukup 1,5 meter jarak tanamnya, ini sudah cukup ya. Ini contoh di depan saya, ini contoh nyata ya, saat kita ingin sekali menanam alpukat, mengharapkan alpukat itu berbuah dan kita tidak memiliki cukup lahan yang luas ya. Nah, sebagai gambaran saja, ini kita tanam cukup di pinggir-pinggir sungai seperti ini ya. Dan alhamdulillah juga bisa produktif, bisa berbuah. Dan ini berbuah yang kedua kali. Coba toh. Ya, ini jenis bokong ten ya sahabat. Di depan saya ini memang sekali lagi tidak semua jenis alpukat itu cocok di tabu lampot. Lah ini penting. Ini penting ya. Jadi tidak semua jenis alpukat itu bisa ditabu lampot, sahabat. Jadi memang kalau kita mau tabu lampot alpukat, tentu kita harus memilih jenis-jenis yang bisa berbuah di pot. Dan tentu itu bukan kapasitasnya berbuah yang cukup besar ya. Jadi ukuran yang middle lah ya. Dan penting juga saya sampaikan, kalau bisa jangan pakai pot. Pot itu solusi tanam yang lalu ya, tahun-tahun yang lalu. Ketika planter bag ini sudah ada, ini lebih baik ya. Solusi yang lebih baik, kita menanam tabu lampot itu pakai ini, planter bag. Kenapa harus pakai planter bag? Bukan pot-pot yang konvensional yang berbahan plastik ya. Jadi kalau kita tanam pakai planter bag seperti ini, kelebihannya banyak sahabat. Satu ya, tentu planter bag ini karena berbentuk seperti tas jinjing ya, ini kalau mau dipindah-pindah tentu mudah ya. Itu yang satu ya, yang pertama ya. Yang kedua, karena pori-porinya ini sangatlah jaraknya dekat-dekat sahabat, itu menjadi keuntungan tersendiri, kelebihan tersendiri manakala kita ini menanam alpukat khususnya menggunakan planter bag seperti ini gitu ya. Kenapa? Karena
tanaman itu akarnya butuh sirkulasi udara yang besar untuk pertumbuhannya dan yang lain sebagainya ya. Karena pori-porinya ini sangat rentet ya. Ini sebetulnya ada yang lebih baik lagi kalau kita pakai misal anyaman apa itu rotan ya, anyaman bambu. Kalau di luar negeri itu ada seperti pot itu tapi anyaman bambu ya, tapi sudah berbentuk sintetis ya. Jadi berbahan plastik tetapi dibuat seperti anyaman bambu ya, jadi itu sangat terbuka ya. Mungkin kalau kita beli di online mungkin sudah ada ya, itu jauh lebih bagus lagi. Jadi kalau dulu memang ya pilihannya ya hanya pot, baik itu pot plastik, pot yang terbuat dari semen ya. Wah itu kalau sekarang sudah repot sekali, sudah nggak waktunya ya. Jadi sudah saatnya karena zaman ini terus berkembang, berevolusi. Jadi kita pun kalau mau berkebun dalam skala kecil, dalam skala lahan yang terbatas, kita ingin tetap tanam jenis-jenis buah, misal alpukat, misal jeruk, jambu, kedondong dan lain sebagainya. Dan itu bisa ya. Kita menanam di planter bag seperti itu ya. Nah, sebagai penyemangat sahabat, di depan saya ini sekali lagi jenisnya bokong ten ya. Kalau ini red Vietnam ini juga sudah mulai kelihatan pentilnya ini. Nah ini pentil-pentilnya ini ya, kelihatan kan ya. Nah ini menjadi jawaban kalau kita ini punya lahannya yang terbatas sementara kita ingin berkebun. Dan saya menyarankan, merekomendasikan jangan pakai pot yang plastik itu ya, karena itu sirkulasinya sangat terbatas. Apa kekurangannya? Tentu karena sirkulasinya itu kecil, terbatas, sehingga nanti tumbuh kembangnya kurang maksimal gitu loh ya. Ini juga ada di depan saya ini jenisnya SAP 034 ya. Ini juga kelihatan pentilnya ini. Nah, ya. Jadi ada tidak banyak jenis memang yang bisa ditabur lampot. Misal ada aligator, Mickey, belut, red Vietnam, bokong ten, SAP 034 itu bisa ya. Kalau kita pengen tanaman kita karena keterbatasan lahan dan kita menghendaki pengen tanaman jenis-jenis buah-buahan, nah video ini saya buat sebagai gambaran, sebagai jawaban. Dan juga bicara media, karena ini di lingkup yang terbatas ya, porositas itu penting. Jadi kalau media itu kalau saya ya 1:1 ya. Apa itu? 1 tanah ya. Yang kedua sekam. Sekam itu bisa pakai sekam bakar, bisa pakai sekam yang mentah biasa itu ya. Yang ke-1 tanah, yang kedua sekam, satu lagi kotoran kambing baiknya ya. Pakai kotoran kambing yang masih utuh seperti ini juga nggak apa-apa ya. Ini masih utuh-utuh seperti ini juga nggak apa-apa ya. Dan itu ya, medianya harus dijaga porositas. Dan yang tidak kalah penting, jangan asal taruh ya. Sebisa mungkin di bawahnya ini terdapat apa ya, tapak-tapaan ya, atau ganjel lah ya. Kalau saya berpikirnya ini ganjel ya, agar apa? Ketika ada penyiraman air itu bisa lancar ke bawahnya. Tapi kalau langsung menyentuh tanah, itu biasanya airnya mengendap di bawah sehingga akarnya akan membusuk. Itu penting ya. Jadi usahakan, atau kalau ini ya, sekali lagi, kalau mau menanam alpukat, berkebun buah-buahan, ini bisa menjadi solusi, ini bisa menjadi gambaran bagi sahabat ya, bahwa solusi berkebun itu tidak melulu harus pekarangan yang luas ya, bisa juga pakai planter bag ya. Nah idealnya, kalau saya menyarankan ideal planter bag itu ukurannya ya minimal 50 liter ya. Paling pas itu sebetulnya 75 liter itu paling pas. Kenapa?
jangan pakai yang terlalu gede, karena idealnya juga di media pot itu 2-3 tahun sekali harus diganti medianya ya. Itu harus diganti. Karena apa? Tanamannya terus senantiasa bisa menyerap gizi-gizi yang ada di dalamnya. Ya, mungkin itu apa yang bisa saya bagi pada sore hari ini. Semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat, dan semoga ini juga menjadi salah satu solusi berkebun di pekarangan yang sempit. Ya, terus semangat berkebun alpokat, terus semangat menanam, terus semangat menghijaukan bumi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap pokoknya.